Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Program manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Quran Banyumasin tahun akademik 2024 ya. Berikut akan disampaikan materi oleh kelompok 1 terkait dengan distribusi sampling. Jadi kelompok 1 terdiri atas yang pertama nama mahasiswa Juliansa, apakah berhadir? Yang kedua Muhammad Andrean, yang ketiga Muhammad Riyani, yang keempat Muhammad Armia Putrajaya, dan yang terakhir Henry Maheswara. Oke, pada kelompok 1 waktu dan tempat dipersilakan. Maksud Juri, hadap kamera Juri. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Asik. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok yang berjudul distribusi sampling. Untuk sebelum ke materi, Ada berguna tuh deh. yang pertama kami memperkenalkan anggota terlebih dulu. Saya selaku moderator Juliansa. Terus yang kedua dengan Muhammad Andrian, ketiga Muhammad Tiani, keempat Muhammad Agnia Putrajaya, dan yang terakhir Henry Maheswara karena tidak hadir hari ini. Bener Ya, ya? jadi untuk slide pertama, untuk slide selanjutnya, next Pak, yang membacakan saya sendiri yaitu apa itu populasi dan sampling. Yaitu populasi menurut Husaini Usman 2006-181 mengemukakan pengertian populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik terutama mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Terus yang kedua, menurut Nusalam 2003 berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang teliti. Untuk yang sampling yaitu menurut Sugiano 2010-118, sampling atau sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang memiliki populasi tersebut. Sedangkan pengertian dari menurut Suhaisimi Arikunto 2002-19, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Baik, untuk slide selanjutnya masih saya. Apa saja sih teknik sampling itu? Jadi teknik itu ada beberapa dikategorikan. Berjumlah ada 7, tetapi saya cuma membacakan 2 saja, yaitu probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua, non-probability. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan Wan Andrian. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik probability sampling.
Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, itu proportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen tetapi proporsional. Selanjutnya, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir yaitu cluster sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada beberapa selanjutnya selanjutnya ada beberapa Baik, selanjutnya ada beberapa teknik non probability sampling. Yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Selanjutnya yaitu sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Selanjutnya sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ya, baik, saya ingin melanjutkan di teknik non probability sampling. Ya. Oke, baik, ini ada dua, ada sampling jenuh dan snowball sampling. Jadi sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Itu snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula jumlahnya kecil kemudian menjadi besar. Habis itu next. Ya, lanjut di distribusi sampling. Distribusi sampling ini ada tiga komponen. Yang pertama ada distribusi sampling dari suatu statistik, misalnya mean dan proporsi sampel. Jadi proporsi sampel itu semua nilai dari statistik tersebut ketika semua kemungkinan sampel berukuran diambil dari populasi yang sama. Kemudian ada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya rata-rata, variabel, dan proporsi. Kemudian distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Kemudian yang ketiga, distribusi sampling mean adalah distribusi dari mean sebuah kemungkinan sampel dengan ukuran yang sama, yaitu n yang diambil dari populasi yang sama. Lanjut. Distribusi sampling. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial
di mana dengan distribusi sampling diketahui karakteristik populasi atau parameter. Adapun beberapa jenis dari distribusi sampling, yaitu ada distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling rata-rata besar, distribusi proporsi